setan itu senantiasa membisik-bisiki Bani Adam untuk menunda-nunda taubat. Dia yang membisiki kita untuk terjerumus ke dalam apa? Dosa. Dia pula yang membisiki kita untuk nunda-nunda apa? Taubat. Anu kepingin duwe kanca neng neraka. Dia kepingin memiliki teman di neraka. Jadi dosa sekecil apapun setan itu senang. Dosa sekecil apapun setan itu senang. Ya, kalau seorang sudah terjerumus ke dalam dosa, dia pun berusaha membisiki, lah nggak apa-apa lah, kecil iki, jadi nggak perlu ditobati. Oh kalau diruntut itu dosa yang saya lakukan ketone bukan termasuk dosa besar, aman, ya kan? Jadi merasa aman dengan dosanya. Ya ini tidak benar. Atau tadi, kalau saya sekarang taubat, nanti terjerumus lagi, percumalah, nanti saja. Inilah yang namanya taswif, nanti, ya, suruh nanti saja. Ingat kata sebagian ulama, inna saufa akbaru junudi iblis. Kata nanti itu maksudnya menunda-nunda kebaikan atau menunda-nunda apa? Taubat. Itu adalah pasukan iblis yang paling besar. Senjata yang digunakan iblis untuk menunda-nunda kebaikan manusia. Itu pakai saufa, nanti. Ya, kayak mau ke masjid ya, wis krungadan nanti nembe adzan. Kemudian ternyata sudah hampir komat 10 menitan, nanti durung krungu komate. Begitu sedengah kedengar komate, nantilah. Biasanya imame angger dina ki dawa le macan. Ya kan? Masbuk bela, ya kan? Atau sudah sampai, nantilah ngenteni ruku. Ya, kan ruku hitung rakaat. Terhitung rakaat menurut pendapat sebagian ulama, dan nanti aja. Nantilah melu salame bae. Masya Allah. Ini nanti. Nasallahu salam. Termasuk taubat seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Taubat itu Masya Allah. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun akan Allah ampuni dengan taubat yang benar. Sampai-sampai dosa yang paling besar siapa? Syirik. Dikatakan di sini di dalam surat Maidah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Ketika Allah menerangkan dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 73. Ya, misal Al-Maidah ayat 73. Allah menerangkan tentang dosa yang sangat besar. Ketika orang-orang kufar mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah itu adalah salah satu dari 3. Kemudian kesalahan mereka terulang lagi. Diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah itu ya Isa bin Maryam. Sudah akhirnya di ayat ke-74 Allah Subhanahu wa taala siap menerima taubat mereka. Padahal itu Masya Allah, betul-betul memusuhi Allah, menyakiti Allah. Allah yang mencipta mereka, satu-satunya zat yang menciptakan mereka, dan dia pula yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Kok disekutukan? Tapi Allah di akhir surat Al-Maidah ayat 74 Allah mengatakan afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Kenapa mereka tidakkah mereka mau bertaubat kepada Allah dan memperbanyak istighfar? Taubat itu artinya meninggalkan pendapat-pendapat mereka tentang kesyirikan. Kemudian banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini dosa yang paling besar. Apalagi dosa-dosa yang kecil. Sehingga diriwayatkan dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab bab taubat dulu pernah saya sampaikan kalau tidak salah. Saya catat di sini.
Walladzi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam mohon maaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannata wa akhir ahli an-nari khurujan minha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan orang yang paling aku mengetahui orang yang paling akhir masuk surga dari kalangan penduduk surga dan siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Saya tahu siapa. Mudah-mudahan bukan termasuk kita ya. Walaupun sebagian ulama salaf mengatakan, kalaulah aku ditetapkan menjadi yang terakhir masuk surga, maka itu adalah sebuah kesuksesan yang sangat besar. Jadi pingin masuk surga meskipun jadi yang apa? Yang terakhir. Ya, mudah-mudahan bukan kita ya. Nah, berarti ini orang mau disiksa di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tahu siapa orang yang paling masuk, yang paling terakhir masuk surga dan paling terakhir keluar dari neraka. Rajulun, dia itu adalah seseorang yu'ta yaumal qiyamati, yang didatangkan pada hari kiamat. Fayuqal, kemudian diperintahkan kepada malaikat ya, tentang orang ini, dengan para malaikat, a'ridu sighara dzunubihi, coba tampakkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Jadi yang ditampakkan dosa apa? Dosa kecilnya ya. Warfa'u anhu kibaraha, kemudian sembunyikan dosa besarnya. Jadi yang akan diinterogasi dosa apa? Dosa kecil. Yang besar-besar diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Jadi belum diadili sudah diampuni dulu, tapi orang ini nggak tahu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi. Kemudian ditampakkanlah dosa-dosa kecilnya di hadapan dia. Ini daftar perbuatan dosa kecil dia. Fayuqal, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Ingat enggak? Di hari ini dan ini kamu dulu pernah melakukan demikian dan demikian, ya kan? Wa amilta fi makani kada wa kada kada wa kada. Dan ingat enggak, di tempat ini dan tempat itu kamu dulu melakukan demikian dan demikian. Fayaqul, maka hamba tersebut mengatakan, benar wahai Rabb, saya mengakui. La yastati'u an yunkir, orang ini enggak bisa mengingkari. Catatannya sudah jelas sekali. Ya mungkin berarti kelingan gone ya. Yang Masjid Agung, anu tahun jukut sandal, misalnya begitu ya. Apa neng Masjid Agung ngerasani kancane sing neng majelis kayak yang gerlungguh mesti karo ngantuk. Wah itu subhanallah ya. Ini ngerasani ini ya. Dan seterusnya, ingat tempat-tempatnya itu. Di rumahnya, yang rumahnya Kedung Wuluh ya berarti ingat rumahnya. Dia nggak bisa mengelak, semua catatannya ada. Kemudian yang lebih menakjubkan lagi, wa huwa musfikun min kibari dzunubihi, dan dia khawatir ini baru dosa-dosa kecil ini. Dia sudah ketakutan sekali kalau nanti diinterogasi masalah dosa besarnya. Kemudian apa kata kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya, fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Sesungguhnya semua keburukan yang kamu kerjakan dulu di dunia diampunkan dan diganti dengan kebaikan, insyaallah. Ini orang yang taubat. Wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti keburukan yang dia kerjakan jadi kebaikan.
Orang ini dikatakan, oh sudah ketakutan nih kalau dosa-dosa besarnya nanti ditampakkan, gimana ini? Kan dia mungkin dulu pernah melakukan taubat di dunia, tapi kan nggak tahu taubatnya diterima atau tidak. Jadi masih khawatir terus. Aduh, sing cilik-cilik bekonangan apa mana? Sing gede-gede. Sudah nggak mungkin dia bisa menghindar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innalaka bikulli makana kulli sayyi'atin hasanah. Seluruh keburukanmu sudah diampuni, diganti dengan kebaikan. Apa kata orang tersebut? Dia masih ketakutan. Ya masih apa? Ketakutan. Karena yang tercatat baru dosa kecil. Fayaqul, Rabbi, qad amiltu asya'a la araha huna. Ya Allah, aku dulu melakukan lebih dari itu, tapi aku tidak melihatnya sekarang. Maka mendengar kata atau riwayat ini, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan kisah ini. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu betapa pemurahnya dan pengampunnya Allah. Kita punya Allah yang seperti itu. Kenapa enggak kita gunakan kesempatan hidup kita? Kita mati bergelimang taubat jauh lebih baik daripada kita mati dalam kebanggaan dengan apa? Amal soleh. Mari kita perbanyak taubat, ya, terutama menjelang apa? Ramadan ini. Kenapa Ustaz menjelang Ramadan? Karena dosa marahi abot. Dosa itu marahi apa? Abot. Dosa itu memperberat badan. Untuk apa? Untuk ibadah. Maka kita ini akan menyambut datangnya bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan kesempatan untuk beramal soleh. Dan sebelumnya kita membahas bab apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini salah satu momennya. Kita sedang berlomba. Dan kalau kita kiaskan dengan perlombaan dunia, namanya perlombaan akhirat itu tetap butuh pemanasan. Tidak mungkin orang bisa menghafal Quran sehari satu muka langsung kalau belum dilatih dari satu ayat per hari. Sulit orang itu bersedekah jutaan kalau dia belum terbiasa dengan sedekah ratusan rupiah. Sulit orang itu berpuasa 1 bulan suntuk kalau tidak diawali dengan latihan-latihan. Sulit seseorang itu membaca Quran sehari 1 juz kalau tidak dilatih dengan sehari 1 halaman, 2 halaman. Butuh pemanasan. Ya, butuh pemanasan. Makanya orang yang akan bertahan dalam perlombaan itu biasanya orang yang sudah terbiasa. Tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lari 10 kilo. Sing biasa melayu ya dari 0 sampai 10 dengan taufik Allah sampai. Tapi yang larine karbitan baru 5 kilo minggir. Saya tidak mengatakan sama, tapi mungkin ada titik persamaan. Di awal-awal Ramadan biasanya masjid nopo penuh, peserta lomba sholat isya banyak. Sholat isya kok lomba? Artinya berlomba-lomba mengerjakan apa? Sholat isya. Tapi mulai hari keberapa ya? Semoga lah. Kalau tahun ini kita berharap mudah-mudahan full terus sampai akhir Ramadan, sampai di luar bulan Ramadan. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Ya. Minimal ya kumpul di sit sholat isya. Setelah itu fantasyiru fil ardi. Silahkan mau ada kegiatan lagi. Yang penting kumpul dulu. Sholat 5 waktu kumpul, kemudian bubar lagi. Setelah itu datang sholat 5 waktu lagi, kumpul lagi. Setelah itu bubar lagi. Itu luar biasa, saudara. Nah, yang bertahan itu ya orang yang ketika imamnya salam, dingak-dinguk, ini kui-kui wae siki ya. Itu di hari keberapa? Karena mereka sudah berlatih, mungkin ya. Wallahu ta'ala alam. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya katakan tadi, kenapa kita harus bertaubat menjelang Ramadan? Karena dosa itu memberatkan badan. Ya. Apa ada buktinya Ustaz? Buktinya pengakuan para ulama dan perkataan mereka. Di antaranya adalah pengakuan Al-Imam
Sufyan Ats-Tsauri. Sinten Pak Bu? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Hurimtu qiyamal lail 5 ashhur." Aku terhalang, tidak bisa melakukan sholat malam selama 5 bulan. Berapa bulan? 5 bulan. Kita sudah berapa hari? Ya. Apa kata beliau selanjutnya? Bidzambin adnabtuhu. Gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan. Berapa dosa Pak Bu? 1. Dene iso dipetani, nggih karena dosane setitik. Angger dosane akeh ya kudune ora dipetani, dicukur gundul. Ditaubati. Gara-gara satu dosa, sehingga jamaahnya pun bertanya, "Wa madza? Dosa apa sih wahai imam kok bisa sampai menghalangi salat malam selama berapa? 5 bulan." Kata beliau, "Ra'ait." Nah ini hati-hati nih, bahaya batin ini. Ya, bahaya napa? Batin Allah. Apa kata beliau? Ra'aitu rajulan yabki. Suatu saat aku melihat seseorang sedang nangis, mungkin di masjid mungkin. Ya, sesenggukan nangis. Faqultu fi nafsi, maka aku pun batin. Kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Aku pun batin tentang orang itu. Apa? Mura'in. Hada mura'in. Orang ini paling lagi riya, benti arani seneng nangis. Itu kesalahan saya. Jadi batin Allah. Masya Allah. Betapa sering mungkin kita batin Allah. Lihat orang pas begitu kita selesai keluar masjid, lihat orang wis dodolan misalnya. Loh, ini wis dodolan, apa ora salat? Paling ora sholat iki. Padahal dia tadi sholat. Tapi begitu salam, karena ada hajat, dia langsung apa? Keluar. Makanya nggak usah suka batin-batin. Kita jangan suudzon kepada siapa? Saudara kita kaum muslimin. Ini cuma batin itu loh. Ulama besar batin seperti itu 5 bulan nggak bisa sholat malam. Allahul musta'an. Ad-Dhahhak, ada ulama namanya Ad-Dhahhak. Beliau mengatakan, ma'alimtu ahadan hafizal Qur'ana fanasiyahu illa bidzambin. Menurut anggapan saya, ini pengalaman beliau. Jadi bukan hanya sekedar anggapan. Tidak pernah aku dapati seorang pun yang pernah hafal Quran kemudian dia lupa illa bidzambin ahdatsahu, kecuali karena dosa yang dia perbuat. Kok bisa? Beliau kemudian membaca firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu adalah karena ulah tangan kalian sendiri, dan Allah mengampunkan dari banyak hal. Kemudian beliau mengatakan, wa ayyu musibatin a'dham min nisyanil Qur'an. Musibah yang mana yang lebih dahsyat ketimbang lupa hafalan Quran. Jadi beliau mengatakan lupa Quran itu musibah. Bisa ditangkap ini ya? Lupa hafalan Quran adalah musibah. Ya kayak apa dek? Lali dompet musibah napa mboten? Mosok lali dompet musibah, lali Quran tidak musibah, kan aneh itu. Lali ning nglerakan motor ora ketemu 3 dina, musibah napa mboten? Musibah. Maka lupa hafalan Quran juga musibah. Dan bahkan dikatakan oleh Ad-Dhahhak, musibah mana yang jauh lebih besar dari melupakan hafalan Quran? Quran kunci keselamatan. Di dalamnya terkandung langkah-langkah selamat seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai lupa dan kemudian lupa hukum-hukumnya, repot. Kalau kita udan selamatnya melebu napa? Melebu omah, gitu.
Kalau hujan, kita selamat masuk rumah. Tapi lupa kuncinya. Ayo. Ya, kayak gitu terasnya sempit. Iya kan? Ini Al-Quran adalah pokok-pokok di dalamnya terkandung ajaran-ajaran keselamatan. Sampai lupa, musibah. Setiap musibah itu adalah dari ulah kita sendiri. Makanya bapak-bapak nggak usah alasan, ibu-ibu juga nggak usah alasan, kita semua nggak usah alasan. Anu cepet lali, anu wis tua. Tua iya, usia iya, tapi ada faktor lain yang harus kita introspeksi, yaitu apa? Dosa. Ibu lah anu hafalannya lali ora sempat murojaah, anu kakean apa? Kakean masak, bapaknya sih ora tau ngewangi. Masya Allah. Oh, jangan begitu. Masak iya, tapi mungkin batin pas masak itu loh yang jadi masalah. Mesti tanggal tua apa? Kangkung, tempe, kangkung, tempe. Tanggal tua mesti itu. Ini memang batin. Batin, tapi batin tidak bersyukur. Nggih napa mboten? Itu bisa saja menjadi sebab lupanya Al-Qur'an. Hati-hati. Ustaz, apa cuma Al-Qur'an? Tidak. Datang suatu saat seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri. Datang seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya Aba Sa'id, wahai Bapak Sa'id, ini abitu mu'afa. Malam hari badanku sehat, kolesterol oke, gula oke, tensi oke, otot semuanya apa? Kuat. Wa uhibbu qiyamal lail, saya sudah merencanakan untuk sholat malam. Wa wadu'tu tahuri, saya sudah siapkan air untuk wudu." Kalau zaman kita sudah tak siapkan jam beker juga, ya kan? Kemudian apa kata beliau? Apa kata orang tadi? Fama balila akum. Tapi kok aku tetap nggak bisa bangun? Kenapa? Kata beliau kepada Al-Hasan Al-Basri. Kata orang tadi kepada Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Qayyadatka dunubuka. Atau dzunubuka qayyadatka, dosa-dosamu itu loh yang gandoli kamu. Jadi ternyata bikin berat. Bikin apa? Berat. Makanya monggo kita ini banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Salman Ad-Darani beliau mengatakan, "Ma tafutu ahadun salatal jamaah illa bi dzambin ahdatsahu." Tidak ada seorang pun yang ketinggalan sholat jamaah sampai enggak jamaah sama sekali kecuali karena dosanya. Jadi jangan beralasan sibuklah, tempatnya jauh, ra krungu adzan, dosane. Mari kita petani. Itu ketinggalan apa? Sholat jamaah. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim menyimpulkan, orang-orang pelaku dosa itu seperti karojulin yakulu aklatan, yang dia makan satu jenis makanan, fa'asabahu maradun tawilah, kemudian dia tertimpa sakit yang panjang sekali. Makan sekali nganti ora doyan mangan. Nggih napa mboten? Itulah seperti orang yang melakukan dosa. Ngincipi satu dosa, akhirnya dia tidak bisa mencicipi ketaatan kepada Allah dalam waktu yang sangat panjang. Mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari kita, dan jangan menunda-nunda, juga terlebih di bulan yang mulia nanti, yaitu bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.